dalam seri yang ke-9 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rate, Yuli sebagai Palastri, Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Nari Ratih, gadis menguntur itu nampak sangat malu. Mukanya menjadi merah karena berusaha menyembunyikan rasa malunya. Tapi dia masih dapat berkata, walaupun suaranya menjadi gemetar. Oh, jadi Kakang tidak pernah menulis syair untukku? Tidak, Ratih. Selama ini aku sakit. Bagaimana aku bisa menulis syair? Jadi semua ini bukan kau yang menulis, Kakang? Oh, bukan aku yang menulis syair-syair ini. Aku tidak bisa dan tidak berbakat menulis syair. Kalau begitu, aku telah salah menganggapmu, Kakang. Baiklah, aku mau pulang saja. Tunggu, Ratih. Tunggu dulu. Maafkan, Kakang. Aku tak bisa lama-lama di sini. Maafkan, aku telah mengganggu ketenanganmu. Ini pasti perbuatan Kakang Dwi Pangga. Ada apa, Angger? Mana gadis menguntur itu? Kau, Bi. Mana Nini Nari Ratih? Dia sudah pulang, Bi. Kok buru-buru sekali dia pulang? Ada apa, Angger? Tidak ada apa-apa. Bibi tahu di mana Kakang Dwi Pangga? Tadi Bibi lihat Angger Dwi Pangga sedang menjemur daun rontal di atas atap kamarnya. Aku mau menemuinya. Ada apa, Angger? Kok sepertinya... Minggir, Bi. Jangan menghalangi di jalan. Aku harus menemui Kakang Dwi Pangga sekarang juga. Adik Kamandanu, ada apa? Mengapa kau rusak pintu kamarku? Apa yang sedang kau lakukan itu? Apa urusanmu? Aku sedang menulis syair. Rupanya kau bangga sekali dengan syair-syairmu itu, Kakang. Tentu saja. Kenapa? Apa karena aku sedang menulis syair, lalu kau tidak senang dan merusak pintu kamarku? Jawab dulu pertanyaanku, Kakang. Mengapa kau mengirim syair-syair itu pada Nari Ratih? Apa maksudmu? Jadi kau sudah tahu. Baiklah, aku akan mengatakan alasanku. Jangan membuat alasan. Aku ingin tahu yang sebenarnya, Kakang. Iya. Iya, Adik Kamandanu, sabar dulu. Adik Kamandanu, aku ingin berbuat baik padamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Nari Ratih pulih kembali seperti sedia kala. Kakang, persoalan Nari Ratih adalah persoalan pribadiku. Kau jangan ikut campur. Dengar, Adik Kamandanu. Hubungan kalian tidak mungkin bisa dipulihkan kalau aku tidak turun tangan. Apapun yang akan terjadi di antara kami, Kakang tidak berhak ikut campur. Urusi saja sendiri persoalanmu. Mengapa Kakang terlalu usil? Jadi kau tidak menganggapku lagi sebagai saudara tuamu? Kau tetap Kakang Dwi Pangga, saudara tuaku. Tapi bukan berarti kau boleh ikut campur urusan pribadiku sampai sekecil-kecilnya. Aku kan bermaksud baik, Adik Kamandanu. Aku tidak membutuhkan jasa baikmu. Aku tidak butuh pertolongan siapapun. Sekalipun ayahanda sendiri. Kau sombong sekali, Kamandanu. Terserah apa yang akan kau katakan, Kakang. Tapi begitulah pendirianku. Aku tak ingin melihat orang lain ikut campur urusan pribadiku. Ya, kalau begitu baiklah. Aku tidak akan ikut campur lagi.
Uruslah sendiri persoalanmu dengan Nari Rati. Tidak bisa, Kakang. Kau telah berbuat kesalahan dengan mengirim syair-syairmu itu. Sekarang Nari Rati bertambah kesal padaku. Dan hubungan kami semakin suram. Lalu bagaimana? Aku harus bagaimana? Aku tidak tahu kau harus bagaimana. Tapi yang jelas, Kakang telah membuatku kecewa. Kakang telah menyakiti hatiku. Dan aku tak mudah untuk melupakannya. Ya, terserah kalau begitu. Mulai sekarang, kita saling menjaga diri. Aku tak akan mencampuri urusan Kakang. Tapi Kakang jangan coba-coba ikut campur urusanku. Sekalipun dengan dalih ingin berbuat baik. Baik, kalau memang begitu kemauanmu. Dan mengenai Nari Rati, aku bisa menyelesaikan sendiri persoalan kami. Tanpa harus mengikut sertakan syair-syairmu itu. Buatlah syair untuk dirimu sendiri, Kakang. Karena belum tentu orang lain senang mendengarkannya. Bagus. Bagus. Tapi bagaimana dengan pintu kamarku yang rusak itu? Jangan khawatir. Aku akan membetulkannya. Tapi setelah itu, pintu itu harus kau tutup rapat. Jangan sampai gema syairmu terdengar dari kamar tidurku. Dalam hal ini, menurut pendapat Bibi, Angger Dwi Pangga juga yang bersalah. Aku kan bermaksud baik, Bi. Iya, tapi maksud baik Angger itu justru akan membuat Angger Kamandanu tersinggung. Seorang laki-laki tentu akan terusik harga dirinya jika urusannya mengenai kekasih hatinya dicampuri laki-laki lain. Aku jadi serba salah sekarang, Bi. Maka sebaiknya Angger Dwi Pangga memperbaiki keadaan ini. Bagaimana caranya? Angger Kamandanu sangat kesal karena begitu tahu bahwa syair itu bukan dia yang menulis. Gadis Manguntur itu lalu buru-buru pulang. Angger Kamandanu berusaha menahan. Tapi agaknya gadis itu sudah sangat malu dan tersinggung harkat kewanitaannya. Kalau begitu aku harus minta maaf pada Nari Rati. Aku akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Iya, memang sebaiknya begitu. Tapi apakah Angger Kamandanu akan setuju? Ya, dia tidak akan setuju, Bi. Dia sudah menutup diri untuk semua maksud baikku. Oh, kalau begitu, sebaiknya mencari cara yang lain saja, Angger. Peliharalah perasaan Angger Kamandanu. Kasihan dia. Tidak, Bi. Aku akan minta maaf pada Nari Rati, bukan untuk adik Kamandanu lagi. Tapi untukku sendiri. Aku sudah melakukan kesalahan yang membuat gadis itu menderita batinnya. Dan tak seorang pun berhak mencegah niatku ini. Hari itu juga Arya Dwi Pangga memacu kudanya meninggalkan desa Kurawan menuju Manguntur. Nyi Rongkot tak berhasil mencegah keinginan anak muda itu. Wah. Omonganku ini dua-duanya berkemauan keras. Tak ada yang mau mengalah. Kalau sampai Angger Kamandanu tahu, kan bisa ribut besar. Maka lebih baik aku diam saja. Pura-pura tidak tahu.
Gadis Manguntur memang rajin-rajin. Sepagi ini sudah turun ke Tegalan untuk memetik daun pandan. Siapakah Tuan? Dan apa maksud Tuan datang kemari? Aku Arya Dwi Pangga dari desa Kurawan. Apakah Tuan masih saudara dengan Arya Kamandanu? Kamandanu itu adikku. Oh, kalau begitu pasti Tuan bermaksud menemui sahabatku Narirati. Aku gembira dan berterima kasih sekali kalau kau sudi menolong aku. Menolong bagaimana yang Tuan maksudkan? Antarkan aku menemui Narirati. Oh, aku tidak berkeberatan mengantarkan Tuan. Rumah sahabatku tidak jauh dari sini. Tapi apakah dia mau menerima Tuan? Itulah soalnya. Aku datang dengan maksud baik. Mengapa dia tidak mau menerimaku? Sahabatku itu sekarang mengurung di kamarnya terus-menerus. Dia sedang tidak mau berbicara dengan siapa saja. Kasihan sekali sahabatmu itu. Aku ikut prihatin atas kesedihan yang baru dideritanya. Dari mana Tuan tahu dia sedang bersedih hati? Akulah yang membuatnya bersedih. Akulah yang bersalah. Karena itu aku datang untuk minta maaf padanya. Baiklah, tinggalkan saja kuda Tuan di Tegalan ini. Dan mari ikut saya. Rati, buka pintunya Rati. Rati, ini aku, Palastri yang datang. Ada apa Palastri? Siapa yang kau bawa kemari ini? Dia saudara tua Arya Kamandanu. Dia ada keperluan denganmu Rati. Tuan, apa yang Tuan lihat? Tidak. Aku... Apakah gadis di depanku ini yang bernama Narirati, putri tunggal Rekyanuru? Iya, inilah sahabatku itu yang Tuan cari. Saya tahu, Tuan datang kemari pasti ada hubungannya dengan Kakang Kamandanu. Dan saya sudah berjanji dalam hati tidak akan menyentuh persoalan itu lagi. Silahkan Tuan pergi. Rati! Bagaimana Tuan Dwi Pangga? Narirati sudah menutup pintunya lagi. Kalau begitu, tak ada pilihan lain lagi. Ya, aku harus kembali ke Kurawan. Arya Dwi Pangga segera kembali ke Kurawan dengan bayangan wajah Narirati terus melekat di dalam ingatannya. Menurut penilaiannya, Narirati adalah gadis paling cantik, paling sempurna yang pernah dijumpainya selama ini. Karena itu, diam-diam Arya Dwi Pangga bermaksud memikat hati gadis Manguntur itu. Dan bermunculanlah bait-bait syair yang indah, yang tidak lagi mewakili adiknya, melainkan dikirim atas namanya sendiri. Sekalipun aku tahu pintu rumahmu terkunci, aku akan mengetuknya berulang kali. Angin yang menghembus bumi menjadi saksi. Penyesalan Dwi Pangga menyentuh ke dasar hati. Sambil terbaring di ranjangnya, Narirati membaca syair yang dikirim Arya Dwi Pangga melalui Palastri. Suatu malam, dia kembali membaca syair itu. Narirati, kau adalah sebongkah batu karang, tapi aku adalah angin yang sabar dan setia. Sampai langit di atas terbelah dua, aku akan membelai namamu bagaikan bunga. Malam yang lain, Narirati membaca lagi syair yang lain. Hujan sore ini turun dengan sedihnya, tanpa angin, tanpa pelangi. Apakah itu pertanda harapanku akan sia-sia?
kulewati malam yang dingin ini dengan gemetar sambil terus mengenang wajahmu. Oh, Arya Dwi Pangga. Apa maksudmu mengirim syair-syair begini padaku? Syairmu membuatku gelisah sepanjang malam. Apakah kau sengaja melakukannya untuk menyiksa aku? Kau pasti kurang tidur, Rati. Matamu agak merah. Dia tidak mengirimkan daun ronta lagi, Palastri. Ai, kau ketagihan rupanya. Jangan begitu, Palastri. Aku bersungguh-sungguh. Siapa berkata kau tidak bersungguh-sungguh? Aku mulai tertarik membaca bait-bait syairnya. Sayang sekali. Sudah 2 hari dia tidak datang. Jadi, ya, terpaksa. Kau harus sabar menunggu, Rati. Palastri, bagaimana kalau aku menemuinya? Jangan terburu nafsu begitu, Rati. Nanti bisa kecebur lebih dalam. Celaka kau. Kau bilang dia sering duduk sendiri di tepi padang ilalang itu. Dia yang berkata begitu. Entah benar, entah tidak. Palastri, aku akan minta tolong padamu ya. Jangan minta aku mengantarmu ke sana. Bukan. Aku akan pergi sendiri ke sana. Tapi kalau misalnya ayahku mencariku, tolong katakan bahwa aku sedang pergi mengunjungi seorang kawan. Aduh, sekarang orang tua menjadi sasaran dusta. Ini bisa gawat, Rati. Apa kau sudah berpikir masak? Kau kira aku pergi menemuinya untuk apa? Aku hanya akan menemuinya untuk memaafkannya. Dengan begitu dia tidak lagi mengirimkan syair-syairnya padaku. Dia duduk di tepi padang ilalang, di atas sebuah batu hitam. Bagaimana ya? Rasanya aku malu sekali untuk menghampirinya. Tapi kalau tidak, aku kasihan melihatnya duduk merenung seperti arca batu begitu. Hei, apakah aku sedang bermimpi? Bukankah kau Nari Rati? Tidak, Tuhan tidak bermimpi. Aku memang Nari Rati. Kalau begitu aku adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Ketika aku sedang duduk dalam sunyinya padang ilalang ini, tiba-tiba ada seorang bidadari dari Kahyangan dikirim untuk menemaniku. Tuhan pandai memuji. Marilah kita duduk di batu yang di sana itu. Tidak, di sini saja. Di sana saja. Kita bisa melihat pemandangan yang indah terbentang di sebelah utara padang ini. Sawah, pohon-pohon mahuni di sepanjang jalan, gunung membiru di kejauhan. Bisa kita lihat semua. Ayo, jangan malu padaku. Baiklah, Tuhan jalan di depan, aku di belakang. Kau takut aku menciummu? Tidak. Mengapa Tuhan berkata begitu? Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku Kakang. Itu akan terdengar lebih merdu. Tidak, aku akan panggil Tuan saja. Baiklah, terserah padamu. Arya Dwi Pangga. Baru pertama kali aku mengenal seorang laki-laki seperti dia ini. Sungguh berbeda dengan adiknya Kakang Kamandanu. Arya Dwi Pangga lebih terbuka. Dan dia pandai sekali menyenangkan hati seorang wanita. Dia juga lembut dan mudah menuruti keinginan orang lain. Tadi dia menyentuh telinga kiriku sampai gemetar seluruh tubuhku. Apakah dia sengaja melakukannya? Dan mengapa aku tak pernah mengalami guncangan perasaan seperti ini selama duduk bersama Kakang Kamandanu? Kakang Kamandanu memang baik, tapi dia tak pernah mau mengerti suara hatiku.
Dia sering menyakitiku dan membuatku kecewa. Arya Dwi Pangga, kau memang lain dari yang lain. Apakah karena aku telah terpikat olehmu? Jika hari telah tidur di pangkuan malam, kukirim bisikan hatiku ini bersama angin. Biarpun bulan pucat kedinginan, biarpun bintang merintih di langit yang jauh, aku kan tidur dengan tenang sambil memeluk senyummu dalam kehangatan mimpiku. Setelah pertemuannya dengan Arya Dwi Pangga di tepi padang ilalang itu, Nari Rati semakin kelihatan gelisah. Suatu ketika, dia pergi lagi ke tepi padang ilalang, dan dia sangat terkejut. Bukan Arya Dwi Pangga yang dia temui di sana. Oh, Kakang Kamandanu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Nari Rati begitu melihat Arya Kamandanu duduk sendiri di tepi padang ilalang? Silakan menunggu jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lilin Nur Indasari sebagai Nari Rati, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Marlon sebagai Dangdi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Nari Rati bergegas melangkah menuju tepi padang ilalang untuk menemui Arya Dwi Pangga. Hatinya penuh bunga ketika kakinya menginjak rumput-rumput hijau di sepanjang padang. Tapi mendadak langkahnya terhenti. Gadis itu sangat terkejut. Bukan Arya Dwi Pangga yang duduk merenung di atas batu hitam, melainkan Arya Kamandanu. Oh, bagaimana ini? Mengapa Kakang Kamandanu yang duduk di situ? Dan mana Arya Dwi Pangga? Apakah aku harus kembali saja? Tapi bagaimana dengan Kakang Kamandanu? Apakah tidak sebaiknya aku temui dia? Tidak. Aku tidak akan menemuinya lagi. Nari Rati, kalau begitu, apakah kau tergolong wanita yang tidak setia? Mengapa kau begitu cepat berpaling pada pria lain? Ketika Nari Rati tengah sibuk tercekam oleh pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam benaknya, mendadak tak jauh dari betis kakinya yang indah, muncul seekor ular pohon. Tuan Dwi Pangga. Jangan keras-keras. Adikku ada di sana. Kalau dia tahu kita berada di sini, bisa terjadi keributan.
itu, kakiku. Betismu berdarah. Terasa pedih dan agak nyeri. Jangan cemas. Mari kita cari tempat yang tenang. Aku akan berusaha mengeluarkan bisa ular pohon itu dari kakimu. Kemana? Tenanglah. Aku tahu tempat yang aman. Mari, pegang pundakku. Dan aku akan memapahmu. Maaf, Tuan. Pegang saja, supaya kau jangan terjatuh. Hati-hati. Pelan-pelan saja jalannya. Agar jangan menimbulkan suara yang cukup keras. Arya Dwi Pangga memapah Narirati. Mereka berdua diam-diam meninggalkan tepi padang ilalang. Mereka melangkah ke arah selatan, ke arah Candi Walandit yang nampak berdiri kokoh di balik bukit. Sudah, di sini saja, Tuan. Aduh. Mengapa kita tidak beristirahat di dalam saja? Ruangan candi itu cukup leluasa untuk mengeringkan keringat kita. Ayo, Tidak. kita masuk. Tidak, di sini saja. Kau seperti ketakutan melihat candi itu. Ada apa? Tidak apa-apa. Aduh. Baiklah. Sekarang aku akan mengeluarkan bisa ular pohon itu. Kalau tidak kukeluarkan, betismu bisa kaku dan membengkak. Apakah bisa ular itu berbahaya, Tuan? Kenapa? Kau takut kehilangan sebelah kakimu? Itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, aku bersedia menggantikannya dengan 2 belah kakiku. Sudahlah, Tuan jangan terus menggoda saya. Kau tidak usah khawatir, Rati. Bisa ular pohon itu tidak berbahaya. Maaf. Tuan, Tuan telah memegang betis saya. Aku harus mengeluarkan bisa itu, Rati. Tapi, mengapa Tuan memegang betis kaki saya? Betismu tidak berkurang indahnya walaupun kupegang 10 kali sehari. Tapi itu tidak boleh, Tuan. Itu terlalu lancang, bukan? Aku kan harus mengeluarkan bisa itu. Mengapa tidak boleh memegang betis kakimu? Sekarang, kau harus menganggap aku seorang tabib. Dengan apa Tuan akan mengeluarkan bisa itu? Bisa itu harus kusedot dengan ini. Mulutku. Lihatlah. Dia menyedot betisku dengan mulutnya yang bagus itu. Mengapa hatiku berdebar-debar? Arya Dwi Pangga, kau ini keterlaluan sekali. Kau nakal, tapi menyenangkan. Lihat, darah bekas gigitan ular pohon itu merah kehitam-hitaman. Untung aku segera menyedotnya. Dia menyedot betisku lagi. Mengapa sekujur tubuhku menggigil begini? Rasanya seperti diserang demam. Tapi permulaannya dari dalam hatiku, terus menjalar ke seluruh tubuh. Perasaan apa ini namanya? Dewa Batara Kamajaya dan Batari Ratih, Dewa Dewi Asmara. Pasti ini pekerjaan kalian. Nah, sudah agak bersih. Sudah tidak begitu hitam lagi. Aku yakin luka bekas gigitan ular ini tidak akan membengkak. Mengapa, Rati? Mengapa napasmu tersengal-sengal? Tidak apa-apa. Sakit ya? Iya, agak sakit sedikit. Kalau begitu, coba sekarang kau baringkan tubuhmu sebentar di atas batu pipih ini. Ayo, berbaringlah. Terima kasih, Kakang Dwi Pangga.
Angger Kamandanu. Nger? Nger? Angger Kamandanu? Oh, apa yang Angger lakukan di tempat ini? Bibi mencari ke sana kemari dari tadi. Mengapa Bibi mencari aku? Angger kan belum sembuh benar. Angger masih harus banyak istirahat. Aku sudah sembuh, Bi. Biar aku di sini. Bibi pulang saja. Jangan begitu, Nger. Bibi tahu Angger belum sembuh benar. Kemarin saja Angger masih mengeluh pusing. Mengapa Angger membohongi Bibi Rongkot yang sudah tua ini? Bibi tidak usah terlalu memikirkan aku, Bi. Bagaimana bisa begitu? Angger Kamandanu dan Angger Dwi Pangga adalah momongan Bibi sejak masih anak-anak. Sudah 15 tahun Bibi momong Angger berdua. Tapi mengapa sekarang Angger berkata begitu? Apakah Angger Kamandanu sudah tidak menginginkan Bibi tinggal bersama Angger lagi? Bukan begitu maksudku, Bi. Maafkan kalau kata-kataku tadi menyinggung perasaan Bibi. Ya, mungkin karena Nyi Rongkot ini sudah tua bangka. Orang kalau sudah tua tidak banyak berguna lagi. Dia hanya akan bertambah cerewet, banyak tingkah, sedangkan hasil pekerjaannya tidak sempurna lagi. Mungkin Angger sudah bosan melihat Bibi. Mengapa Bibi berkata begitu? Bagaimana aku bisa bosan pada Bibi Rongkot? Bibi sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri, Bi. Kalau begitu Bibi menjadi lega dan gembira sekali. Rupanya tenaga yang sudah semakin rapuh ini masih dibutuhkan juga. Sudahlah, Bi. Jangan membuat hatiku bertambah sedih. Ger, apa sebenarnya yang menggelisahkan hati Angger? Soal gadis desa Manguntur itu kan? Entahlah, Bi. Jangan terlalu dipikirkan, Ger. Nanti Angger bisa bertambah sakit. Anggap saja semua itu merupakan suatu pengalaman yang berharga untuk membina masa depan Angger Kamandanu. Menurut Bibi, soal jodoh bukan di tangan kita, Nger. Jodoh sudah ditentukan oleh tangan para dewa penentu jodoh. Kalau memang Narirati itu jodoh Angger Kamandanu, biarpun dia lari ke atas Gunung Semeru, tetap saja akhirnya akan jatuh ke pangkuan Angger. Nah, percayalah kata-kata Nyi Rongkot yang tua ini. Iya, Bi. Aku percaya. Tapi kadangkala hati ini tidak mudah untuk menerimanya. Hati dan pikiran, mengapa selalu bertentangan? Seringkali aku tidak bisa memahami apa yang terjadi. Jangan memikirkan apa yang sudah terjadi. Pikirkan saja apa yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi, biar mengendap sebagai pengalaman hidup. Dan kata orang-orang tua, pengalaman adalah guru kita yang paling sempurna. Guru manusia hanya mengajarkan satu sisi kehidupan saja. Sedang guru pengalaman mengajarkan yang lebih lengkap. Kata-kata Bi Rongkot dalam sekali. Ya, itu pun berkat pengalaman Bibi masa muda dulu, Nger. Terima kasih, Bi. Nasihat Bibi kembali membesarkan hatiku. Sudahlah, Nger. Jangan banyak berpikir yang tidak sehat.
itu bisa merusak diri Angger Kamandanu sendiri. Nah, sekarang mari kita pulang. Duduk merenung sendiri di tempat seperti ini bisa menjadi sahabat setan. Baiklah, Bi. Mari kita pulang. Tempat ini memang menyakitkan untuk dikenal. Mengapa aku bisa tidur di bangunan candi ini? Aku yang membaringkanmu di sini, Rati. Kakang Dwi Pangga, Kakang terlalu lancang. Rati, bukan karena aku tidak tahu kesopanan, bukan karena aku tidak kenal tata krama. Aku hanya kasihan melihat tubuhmu terbaring di halaman candi yang kotor berdebu, sementara panas matahari mulai menyengat dari sela-sela pohon. Tapi, ya, kalau kau keberatan, aku pun bersedia memindahkanmu kembali ke sana. Itu tidak lucu, Kakang. Aku bukan barang perhiasan yang bisa dipindah ke sana kemari. Siapa yang mengatakan kau barang perhiasan? Kau adalah seorang dewi. Kau adalah bidadari yang turun dari kahyangan, melewati tangga pelangi untuk membuat isi dunia ini menjadi cerah dan bahagia. Kakang? Sekarang kau memanggil Kakang? Mengapa tidak Tuan? Rasanya tidak enak memanggil Tuan. Terlalu resmi. Kakang lebih akrab dan lebih sopan. Apa Kakang keberatan? Bukankah aku sudah lebih dulu memintamu memanggil Kakang? Kakang Dwi Pangga, bolehkah aku bertanya? Silakan. Aku akan berusaha menjawabnya dengan baik. Kakang Dwi Pangga pandai sekali menulis syair. Semula aku kira Kakang Kamandanu yang menulis syair-syair itu. Dari mana Kakang belajar menulis syair? Menulis syair tidak bisa dipelajari. Masa begitu? Iya, memang begitu. Menulis kata-kata indah ada kamusnya. Tapi menulis syair membutuhkan bakat yang khas. Nampaknya kau tidak bisa hidup tanpa syair. Bagiku hidup ini adalah syair, Rati. Apa yang kulihat, kualami, kudengar, kusaksikan adalah lantunan-lantunan bait syair. Kau tidak percaya? Nah, dengarkan. Seekor kijang kencana terbaring di atas lempengan batu, dan Candi Walandi tak bisa mendongeng lagi tentang cerita lama yang sudah usang, yang selama ini dibangga-banggakan. Mega pun tersingkap, angin berhenti, pohon-pohon tersentak lalu terdiam, burung-burung tak berkicau lagi, desah nafas pun tak terdengar lagi. Terkena pesona gaib kijang kencana yang masih tidur di atas lempengan batu. Indah sekali bunyi syairmu itu, Kakang. Tapi, bolehkah aku tahu siapa yang kau maksudkan dengan kijang kencana itu? Kijang kencana itu bernama Nari Ratih, seorang gadis dari desa Manguntur. Kakang Dwi Pangga. Nari Ratih. Kakang. Mengapa? Aku mendengar derap kuda menuju kemari. Kalian yang ada di dalam candi, keluarlah. Aku tahu kau adalah Kamandanu dan anak Rekian Wuru. Ayo keluarlah, ini Dandi.
Jadi kalian tidak mau keluar? Kalau kalian tidak mau keluar, aku akan mengganggu kalian dengan batu-batu ini. Ayo keluar! Jangan berbuat tidak senonoh di tempat yang disucikan orang. Nah, akhirnya kalian keluar juga. Nari Ratih. Wah, rupanya bukan Kamandanu yang menjadi pasanganmu sekarang ya. Kamandanu atau bukan, itu adalah urusanku. Kau tidak usah ikut campur, Dangdi. Baru aku tahu. Nari Ratih ternyata hanya wanita murahan. Kau gampang dibawa orang. Dangdi. Kakang, dia telah menghina aku. Dangdi, mengapa kau mengganggu ketenangan kami? Aku hanya kebetulan lewat jalan ini. Kalian tidak usah khawatir. Tidak ada perlunya aku lama-lama di tempat ini. Nah, selamat berjumpa rayu. Dangdi, dia telah menghina aku, Kakang. Mengapa kau diam saja, Kakang Dwi Pangga? Mengapa kau biarkan Dangdi merendahkan dan menghina Kijang Kencana? Sudahlah, Nari Ratih. Dia sudah pergi. Apa perlunya melayani manusia seperti itu? Manusia mempunyai pikiran dan rasa. Sedang babi hutan hanya memiliki taring yang panjang, tapi tidak mampu melihat daki di tubuhnya. Dan orang seperti Dangdi itu mirip babi hutan. Biarkan saja babi hutan berkeliaran di hutan mencari makanan. Benar, Kakang. Tak ada manfaatnya kita melayani omongan orang seperti Dangdi. Hanya membuat sakit hati kita sendiri. Semenjak pertemuan di Candi Walandit itu, mereka, Arya Dwi Pangga dan Nari Ratih, seringkali mengadakan pertemuan di tempat yang sama. Hubungan dua insan berlainan jenis itu semakin akrab. Nari Ratih mulai melupakan Arya Kamandanu. Sementara itu, Arya Kamandanu sendiri sudah sembuh dari lukanya. Suatu ketika, dia sedang sibuk mengendarai kudanya. Tak terasa kudanya membelok ke arah tepi padang ilalang. Dan Arya Kamandanu membiarkannya. Kuda itu terus berjalan dengan tegap di atas rumput. Pada saat Arya Kamandanu tengah sibuk memandang luasnya padang ilalang, dari arah Bukit Kurawan muncul kuda yang lain. Kuda itu terus dipacu makin dekat. Aha, ada sahabat lama rupanya. Apa kabar, Kamandanu? Kau jangan mencari gara-gara lagi denganku, Dangdi. Kalau kau bersama dua orang temanmu itu telah membuatku babak belur, bukan berarti aku lalu gentar menghadapi kalian. Carilah hari yang baik untuk membuka pertandingan babak baru, Dangdi. Aku akan siap melayanimu kapan saja. Sayang sekali, Kamandanu. Tantanganmu kali ini tidak menarik seleraku. Lalu apa maksudmu menemui aku? Aku hanya kebetulan saja lewat tempat ini. Kalau begitu teruslah lewat. Baik. Tapi sebelum meneruskan perjalananku ke Manguntur, aku akan menyampaikan suatu kabar penting. Kabar tentang gadismu, anak Rekian Wuru itu. Dangdi, kalau kau mengganggu dia lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Sabar, Kamandanu. Jangan menuduh tanpa bukti. Siapa yang mengganggu Nari Ratih? Kalaupun ada, bukan aku orangnya. Apa maksudmu, Dangdi? Kau akan tahu apa yang ku maksud. Kalau sekarang ini berkuda ke Candi Walandit. Arya Kamandanu tertegun sesaat. Candi Walandit? Apakah
ini merupakan siasat Dangdi untuk menjebaknya datang ke tempat itu. Nah, para pendengar sekalian, silakan mengikuti kisah ini dalam seri berikutnya. Seri ke-11 episode Pelangi di Atas Kurawan ini. Sampai jumpa.